Nah, sekarang saya akan coba bagaimana sih hasil dari Gcam gitu ya, aplikasi for kamera Android kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang punya HP Android ini bisa dicobanya. Nah, di sini di Google Kamera ini tentunya ada mode-modenya, ada mode foto malam gitu ya, ada portrait gitu ya, ada kamera biasa, ada video, serta ada panorama dan foto spare gitu ya. Nah, kita lihat dulu di kamera biasa. Nah, di kamera biasa ini ada Pokaleng ya, Pokalengnya di 0,6 gitu ya. Ini 0,6 ini bisa termasuk di dalam ultra wide gitu ya. Nah, ini ultra wide. Lalu 0,9 ini tipe normal gitu ya, modenya tipe normal. Oke, ada 1.0 gitu ya. Ini sedikit zoom in gitu ya. Nah, lalu di portrait sendiri, ini biasanya portrait ini digunakan untuk membuat sebuah efek blur gitu ya. Membuat sebuah efek blur. Nah, ini ada mode foto malam. Nah, mode foto malam ini biasanya digunakan untuk memotret malam gitu ya, khususnya sebetulnya. Tapi nggak salah juga kalau memang mode ini tepat untuk memotret siang hari. Nah, sebenarnya ini banyak-banyak teman-teman mengeksplornya sih ya. Bagaimana sih tipe-tipe ataupun karakter dari mode-mode yang ada di Google Kamera. Lalu kita lihat kamera biasa, kita coba dulu ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di sini ada mode-mode dari bisa menggunakan foto HDR gitu ya. Lalu timer juga ada di sini, rasio. Oke, kita rubah dulu rasio. Nah, saya gunakan rasio 16:9 gitu ya, agar full frame gitu ya. Ataupun 16:9 ini biasanya digunakan untuk video sebetulnya. Jadi kita gunakan di 4:3 aja. Oke. Nah, lalu di sini juga ada setelan ataupun pengaturan. Oke. Pengaturan di sini kita lihat untuk ini penyimpanan gitu ya, penyimpanan atau suara kamera ataupun Google Lens gitu ya. Ini banyak sekali. Dan untuk komposisi, oke, kita lihat juga. Nah, ini untuk video kita bisa merekam dari 4K gitu ya, 60 fps. Nah, ini mungkin silakan kalian atur sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai kebutuhan. Oke. Nah, lalu kita akan coba nih sekarang kamera biasa karena memang saya ingin melihat hasil dari foto dari Gcam ini. Oke, nah, saya gunakan ultrawide karena memang saya ingin melihat keseluruhan dari apa yang saya akan potret gitu ya. Jadi saya menggunakan ultrawide. Oke, kita akan foto hasilnya seperti apa. Nah, memang ini saya sengaja menembak cahaya karena posisinya di lokasi ini adalah bumi perkemahan gitu ya. Banyak sekali pohon-pohon pinus. Kita akan coba. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasil dari Google Kamera tentunya sangat memuaskan gitu ya. Kalau saya lihat ya, oke kita zoom dulu. Nah, detailnya dapat gitu ya. Detailnya dapat. Oke. Nah, untuk Pokaleng 0,9 ini ternyata ini harus difokuskan dekat. Ini hampir sama dengan penggunaan lensa makro gitu ya. Jadi memang ini harus dengan dekat. Ini jaraknya mungkin berapa senti ya dengan kamera. Kita coba untuk memotretnya. Oke, kita tahan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sangat tajam gitu ya, sangat jelas sekali untuk hasil dari foto 0,9-nya. Oke, kita coba lebih dekatkan lagi. Oke, nah ini penggunaan dari tripod ini biar lebih stabil sih ya. Oke.
Oke, tekstur yang didapatkan sangat detail sekali ya. Ini hampir sama dengan lensa makro yang dimiliki oleh kamera-kamera profesional kayak gitu ya. Bahkan saya lihat warnanya memang tajam gitu ya. Warna tidak berkurang gitu ya. Memang secara real ini warnanya tidak ada yang dimanipulasi gitu ya. Jadi sehingga Gcam ini menurut saya menarik ya untuk dicoba. Meskipun memang ketika menggunakan Android kameranya memang sedikit agak terlalu terlihatnya shaking gitu ya. Tapi ketika hasil yang sudah didapatkan atau di capture ternyata ini stay gitu ya. Ini tercapture dengan jelas. Oke, nah kita lihat lagi. Ya ini 0,6. Oke. Nah. Oke. Oke. Kalau kalian nggak percaya Gcam ini gacor banget, kalian harus cobanya download dan praktekin langsung memotret di alam yang memang menarik gitu ya. Kalaupun ketika kita memotret di alam ini sudah bagus, jadi kalian tinggal menyesuaikan ketika memotret model ataupun orang. Seperti itu ya. Oke, itu kamera biasa. Kita akan coba untuk mode potret. Mode potretnya seperti apa gitu ya. Biasanya karena mode potret ini kalau di kamera-kamera biasa ini adalah efek blur gitu ya. Tapi coba. Oh ternyata ini. Nah ini mungkin ya. Oke. Kalau dari mode potret ini memang tidak terlalu bokeh atau tidak terlalu blur ya seperti kamera bawaan dari smartphone gitu ya. Seperti selayaknya kamera biasa gitu ya. Nggak ada efek blur yang terlalu. Tapi memang ketika kita mendekatkan ke objek memang ada sedikit efek blurnya. Oke, kita lihat tuh di samping kiri. Oke, saya akan coba ya potret. Oke, saya coba. Oke, itu potret gitu ya. Oke, kita akan coba lagi foto apa ya lainnya. Panorama. Oke, saya coba panoramanya ya. Sini sepertinya menarik nih panorama. Oke, saya coba panoramanya. Oke, kita arahkan ke sebelah kanan. Oke, seperti apa ya? Nah, ini adalah foto dari panorama. Oke. Nah, menariknya foto panorama ini kita bisa gerakan. Oke, gerakan ke kiri, ke kanan. Nah, bedanya dengan panorama kamera biasa, ini mungkin kita tidak bisa menggeser ke kiri atau ke kanan gitu ya. Hanya bisa melihat, menzoom in atau menzoom out. Tapi ini menariknya ini bisa kita gerakan di Gcam ini. Oke, kita coba lagi nih, menarik nih. Oke. Yes. Hey. Oke.
Nah, panorama ini bisa 360 derajat dan kita bisa melihat memutar gitu ya. Oke, nah. Oke, kita tunggu shaping kameranya. Oke. Oh, ternyata hanya foto panorama saja yang kita lihat. Tapi ini menarik sih menurut saya ya. Oke, bisa digerakkan. Oke, bisa kita lihat. Oke. Coba lagi. Nah. Oke, kita lihat. Nah, ini kita lihat ya. Oh. Nah, kita bisa lihat seperti memutarnya. Oke, menggeser ke kiri kanan. Oke, berarti ada kelebihan nih di foto panorama untuk kamera biasa dan Gcam. Oke, lalu saya coba lagi selain foto panorama, di sini ada photosphere. Nah, photosphere ini kita coba ya seperti apa. Oke. Oh, kita coba membidiknya sesuai. Ada bulatan biru. Kita lihat. Oke, selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini photosphere ini hasilnya seperti ini. Oke, mungkin tidak bisa ditunjukkan secara image, tapi dia menunjukkan secara seperti virtual gitu ya. Seperti virtual, bagaimana melihat keadaan di sekitar dari mulai samping kiri, samping kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah ini, oke, lebih menarik ini. Oke, nah kita lihat atasnya. Nah, oke, seperti melihat virtual reality gitu ya. Tapi memang ini melihat dari sisi visual kayak gitu ya. Teman-teman harus cobanya dengan aplikasi Gcam. Foto kalian akan lebih keren dan lebih gacor. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.